Yang kurus atau yang merasa kurus atau yang memang ketika ditimbang berat badannya rendah, ayo dengarkan ini agar tidak salah dalam memilih makanan untuk menaikkan berat badan. Karena kalau salah memilih makanan untuk menaikkan berat badan, maka bukan hanya berat badan yang naik, bisa juga kadar kolesterolnya naik, kadar gulanya naik, kemudian kadar asam uratnya naik, perut pun bisa buncit. Jadi naiknya berat badan itu namanya dengan cara yang tidak sehat. Pahami dulu pengertian kurus ya. Jadi kurus itu adalah ketika berat badannya itu kurang itu dibandingkan dengan tinggi badannya. Biasanya indikator yang kita gunakan itu secara sederhana bisa menggunakan perhitungan indeks massa tubuh. Rumusnya seperti berikut ini. Jadi di rumus ini terlihat bahwa berat badan aktual hari ini itu dibandingkan dengan tinggi badan yang sudah dijadikan dalam meter dan dikuadratkan. Dapatlah angkanya. Ketika angka indeks massa tubuhnya di bawah 18,5 kg per meter kuadrat, itu dikatakan kurus. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kurus itu selalu karena kekurangan lemak? Belum tentu, karena ketika dia ditimbang dan berat badannya kurang, itu kan berat badannya menggambarkan tidak hanya berat lemak, tapi juga berat lemak, iya, berat otot juga, berat air juga, berat mineral juga, berat protein juga. Nah, bisa jadi tidak hanya lemak yang turun, tapi yang turun adalah komponen non lemak, dan bisa jadi yang lemaknya turunnya cuma sedikit, yang banyak itu adalah komponen non lemak. Bayangkan kalau salah memilih diet, kira-kira bisa terperbaiki nggak perubahan-perubahan ini? Nah, berikut ya contoh kasusnya. Ini adalah kasus seorang klien dari banyak kasus yang memiliki kondisi sama, yang kurus dan ingin menaikkan berat badan. Perempuan, usia 39 tahun, tinggi badan 150 cm dan berat badan saat ini adalah 37,3 kg. Jika dihitung indeks massa tubuhnya, didapatkan hasil hanya 16,6 kg per meter kuadrat. Artinya kurus atau underweight atau gizi kurang. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja yang kurang? Dan berikut adalah hasil pengukuran komposisi tubuhnya. Body fat mass-nya rendah di 8,7 kg, seharusnya 9,7 sampai 15,5 kg. Tapi kurangnya kan nggak banyak ya, hanya sekitar 1 kg dari batas bawah angka normal untuk body fat mass-nya. Tapi ketika dicek komposisi tubuh non lemaknya, wow, hasilnya cukup mengkhawatirkan, yaitu 1. Massa ototnya hanya 72% dan itu sudah turun 28%. Seharusnya kan memiliki massa otot lebih dari 23,4 kg. Tapi saat ini yang bersangkutan hanya memiliki otot sebesar 14,8 kg saja. Yang kedua, protein hanya 5,6 kg. Seharusnya kan 6,6 sampai 8 kg. Wow, turunnya juga sudah mencapai lebih dari 1 kg, padahal protein itu proteos yang utama pada tubuh manusia, yang mengatur banyak hal di dalam tubuh manusia, yang berperan banyak hal. Nah, yang ketiga, mineral hanya 2,04 kg. Seharusnya kan 2,28 sampai 2,78 kg. Kebayang nggak sih isi tulangnya tuh kayak apa? Pasti minim mineral, begitu juga mineral di cairan tubuhnya pasti rendah. Nah, memang terbukti nomor 4 adalah total body waternya juga rendah, hanya 21 liter. Seharusnya 24,7 sampai 30,1 liter. Sebelum melakukan pengukuran komposisi tubuhnya, seperti hasil tadi, yang bersangkutan ini sudah mencoba loh mengatur pola makannya dengan menambah makanan lebih banyak, kemudian juga menambahkan minyak dalam makanannya tersebut, dan berat badannya naik 1 kg pada saat itu. Tapi perasaan dia nggak nyaman, situasinya nggak nyaman, dan dia nggak bisa mempertahankan pola makan seperti itu secara sustain. Akhirnya gagal. Ketika gagal, berat badannya turun dengan cepat. Nah, oleh karena itulah saya berikan solusi untuk kasus ini, dan bisa jadi solusi yang akan saya berikan ini cocok juga untuk Anda yang saat ini kurus dan ingin menaikkan berat badan. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, kemudian komen, subscribe channel YouTube ini agar saya bisa hadir terus memberikan inspirasi terhadap kasus-kasus yang sudah pernah ditangani dan itu bisa menjadi solusi juga buat Anda. Yang pertama adalah asupan protein totalnya harus ditingkatkan minimal 1,2 gram per kilogram berat badan normal yang akan dicapai. Yang bersangkutan ini berat badan yang akan dicapai bertahap. Di tahap awalnya itu adalah 42 kg. Jadi protein yang diasup adalah 1,2 kali 42 kg. Jadi dapatnya adalah 50 gram.
Apa saja makanan yang bisa dia makan supaya proteinnya asupan seharinya mencapai minimal 50 gram tersebut? Nah, yuk dengarkan. Pertama nih, meal replacement yang tinggi protein. Baca label, banyak produk-produk seperti ini, izin BPOM tentunya kandungan proteinnya beragam, antara 15 sampai 18 gram protein. Kemudian whey protein, baca label juga, beragam juga, dan biasanya proteinnya berkisar 20 sampai 27 gram protein per sajinya. Telur ayam, satu butirnya itu adalah 7 gram protein. Susu full cream yang tinggi protein itu proteinnya lebih dari 7 gram per satu porsinya atau per satu sajinya, mencapai 12 gram. Kemudian daging ayam atau daging ikan atau daging sapi kandungan proteinnya 7 gram per 40 gram dagingnya itu. Dan kemudian tempe kandungan proteinnya 5 gram per satu potong sedang tempe. Dan tahu juga kandungan proteinnya 5 gram per 110 gram tahu. Jadi tahu ukuran besar. Dan kacang tanah atau kacang mete itu kandungan proteinnya juga 5 gram per 25 gram kacang atau sekitar 2 sampai 3 sendok makan kacang tersebut. Yang kedua adalah tingkatkan asupan kalsium, karena tadi kan mineralnya rendah ya, dan kalsium juga dibutuhkan untuk meningkatkan massa otot juga. Nah, kalsium itu harus diasup sekitar 800 sampai 1000 mg. Makanan yang bisa menjadi sumber kalsium itu yang pertama adalah meal replacement, tapi cari yang tinggi kalsiumnya. Biasanya kandungan kalsium di dalamnya sekitar 150 sampai 400 mg kalsium per sajinya. Kemudian susu full cream yang tinggi kalsium, biasanya juga kandungan kalsiumnya itu berkisar antara 150 sampai 250 mg kalsium per sajinya. Lalu makanan-makanan kaya kalsium lainnya itu ditambah seperti yogurt, keju, ikan teri basah, tempe, brokoli. Nah, total semuanya itu diharapkan bisa mendapatkan 800 sampai 1000 mg kalsium. Yang ketiga, agar protein dan kalsium ini bisa diserap dengan baik, maka perlu ditambahkan probiotik. Probiotik ini bisa diperoleh dari makanan yang difermentasi dan bisa juga dari suplementasi probiotik. Kemudian juga tambahkan konsumsi buah, yaitu totalnya itu minimal 3 sampai 4 porsi per hari. Lalu yang keempat, untuk menambah lemaknya tadi sudah dijalankan dengan menambahkan ekstra minyak, itu udah benar. Tapi pilih minyak yang kandungan lemaknya tidak jenuh, seperti misalnya minyak olive bisa ditambahkan ke makan pagi ekstranya, ke makan siang atau ke makan malam, tidak menambah volume makanan. Dan yang kelima, untuk meningkatkan total body waternya diperlukan tambahan minuman isotonik, bisa dari minuman yang sudah khusus minuman isotonik atau air kelapa ya. Dan tetapi perlu juga diketahui bahwa ketika massa ototnya nanti naik, maka total body water pun juga akan naik karena otot itu bisa menahan air secara sehat. Nah, mungkin Anda bertanya, nah bagaimana kalau kami ini belum melakukan pengukuran komposisi tubuh tapi kami kurus dan ingin menambah berat badan? Jadi diet apa yang harus kami lakukan? Jadi begini, untuk memahami apakah saya harus menjalankan diet tinggi protein juga kah, tinggi kalsium juga kah, atau kemudian juga harus ekstra lemak tidak jenuh kah? Lihat aja pola makan saat ini, coba cek apakah proteinnya cukup. Setiap kali makan ada nggak 2 jenis protein dan selingan, ada nggak protein? Kalau nggak ada bisa dibilang proteinnya rendah. Dan cek juga ada nggak konsumsi makanan-makanan sumber kalsium itu tadi. Makan buahnya cukup nggak? Kemudian makan sayurnya cukup nggak? Kalau enggak, berarti diet yang barusan saya sampaikan cocok untuk Anda terapkan juga, yaitu tinggi protein, tinggi kalsium, kemudian cukup lemak tidak jenuhnya, kemudian ekstra probiotik, kemudian buah-buahan dan sayur-sayuran juga. Nah, jangan coba-coba yang kurus pengen naikin berat badan lalu memperbanyak nasi putih, memperbanyak makanan minuman manis, tepung-tepungan, goreng-gorengan, bakar-bakaran, porsi besar, tidak dianjurkan karena bisa jadi berat badannya naik tapi berat badannya naik secara tidak sehat. Sabtu depan kita akan ketemu lagi dengan pembahasan kasus yang berbeda. Jadi selalu ikuti channel YouTube ini dan salam gizi seimbang.